sekarang kita pede dulu ya. Lagi pada latihan nih. Barat sangat mudah mengatakan I love you. Dan anak dengan apa? Dengan orang tuanya, suami istri I love you mom, dan ya sangat mudah. Kita orang Asia mau minta duit ya, ambil langsung. Oke, tapi bahasa cinta itu menyembuhkan, Bapak Ibu. Bahasa cinta itu menyembuhkan kalau keluar dari mulut yang tulus. Saya pernah mimpin retret, dan ini retretnya anak-anak remaja 25 tahun yang lalu di Amerika. Bukan di rumah retret, di hotel. Jadi suasananya udah gak mendukung, suasananya udah suasana sekuler ya. Kalau rumah retret kan enak ya, udah begitu masuk ada salib, ada ini. Tahu yang terjadi Bapak Ibu, ini anak-anak remaja itu kreatif banget. Lagi tidur,
Jadi bisa bayangkan, begitu bangun apa yang terjadi? Huru hara. Terus ini, waduh, itu kreatif, ampun, saya bilang, oh my god, kreatif. Jadi ngejailin temennya, tidurnya satu kamar rame-rame. Sampai saya bilang, oh my god, ini bisa nggak ya? Berhasil. Gara-gara apa? Ini anak-anak remaja di hotel. Tapi Roh Kudus kalau kerja luar biasa. Dan mereka karena lahir besar, orang tua orang Indonesia tapi lahir di Amerika, sampai harus ditranslate. Saya ngomong bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris. Roh Kudus kerja dahsyat. Baru hari pertama, hari pertama atau hari terakhir terjadi, mereka mendapat sentuhan Roh Kudus. Ya, dan kemudian mereka menangis, dan kemudian saya katakan kepada adik-adik, oke, kamu mengalami cinta Tuhan, begitu kamu pulang, tell your mom and your dad, I love you. Tahu apa yang terjadi? Itu kan hari Minggu pulang ya. Hari Rabu, PD ibu-ibu. Ya, PD ibu-ibu, dan kemudian ada satu ibu dia bilang, Sinta, tante terima kasih. Kenapa tante? Aduh, anak tante berontak banget, nakal banget. Ya kalau dibilang gitu ya. Dan tiba-tiba dia pulang, dia tahu tante suka pisang, dibawain pisang, dan you know what? Dia bilang, Mami, I love you. Maminya gubrak. Hubungan anak dengan orang tua dipulihkan hanya gara-gara bahasa cinta. Tulus ya. Kalau suami lagi marah-marah, Pak, I love you. Oh bener loh. Saya punya saya anak perempuan satu-satunya di tengah ya. Saya punya kakak, adik, kami beda umur 1 tahun. Dan biasa kan kalau anak-anak suka berantem ya, berantem. Wah, kamu ini gini. Mama saya enggak bilang gini. Stop, enggak. Kita lagi berantem ya. Wow, udah ngomong-ngomong apa maki-maki kan ya. Tahu mama saya di tengah kami berantem. Tiba-tiba mama saya datang. Ajarilah kami bahasa cinta. Langsung sempat kita semua nyanyi. Bahasa cinta, kalau Anda tulus, memulihkan hubungan yang rusak. Percaya saya. Tapi tulus ya. Ada power, ada kekuatan dari bahasa cinta. Oke, Tuhan adalah gembalaku. Jadikan dia gembala. Tuhan, your dad. Jadikan dia ayahmu, abah, bapak. Maka bapak ibu, kalau relasi Anda dekat, biasanya kalau punya anak kan, ada anak kesayangan. Kenapa anak kesayangan? Karena apa? Nurut. Kalau dia minta dikasih nggak? Karena tahu ini anak nurut, taat, dan tanggung jawab, dia minta pasti dikasih. Ya, bapak ibu pasti akan usahakan memenuhi kebutuhannya. Tapi kalau anak yang bandel, dia minta dikasih nggak? Mikir dulu. Nanti habis hartanya ya. Oke. Hubungannya akrab. Sorry. Boleh tolong dibantu? Pada saat bapak ibu teman-teman menghadapi masalah yang sulit, capek hati. Maaf, capek hati. Anda jangan pernah gini, buat mereka yang nggak karismatik, tahu meditasi kan? Hening di hadapan Tuhan, hanya doa Yesus atau hanya hening? 30 menit Anda hening, hanya atau sebut Yesus. 30 menit aja Anda hening di hadirat Tuhan, bisa dapat pencerahan, dapat kekuatan, dapat loh. Buat teman-teman yang karismatik, yang suka menyembah Tuhan, 30 menit Anda masuk ke deep worship, benar-benar menyembah Tuhan dalam 30 menit. Saya yakin Anda akan dapat kekuatan baru, dapat pencerahan, dapat strategi untuk menghadapi ini. Dan Bapak Ibu akan terpesona dengan karya Allah. Karena apa? Menghadirkan Yesus. Ingat ya, perlu istirahat, balance. Boleh melayani, tapi balance. Ya, kalau nggak balance, bahasa Inggrisnya saya agak sulit mengambil bahasa Indonesia. Anda bisa burn out. Burn out apa? Itu kayak mobil mewah kehabisan bensin. Pernah mobil atau motor kehabisan? Motornya puluhan juta. Kalau
Kalau bensinnya habis bisa nyala nggak? Mau sebagus apapun, Anda butuh ke pompa bensin. Istirahat, diisi supaya dapat kekuatan baru. Jangan sampai, perhatikan kata-kata saya, jangan sampai Anda diistirahatkan Tuhan. Kenapa? Karena apa? Sakit. Banyak hamba Tuhan suka sakit karena dia nggak balance. Ya, Yesus, saya sempat ditegur sama Romo Sugiri karena pelayanan begitu banyak. Hei, Tuhan Yesus saja ngambil 1 hari, 6 hari, hari Sabat ya. Kamu lebih dari Tuhan ya. Oke, nangkep ya. Oke, ya balance. Oke, membaringkan aku di rumput full time tahun 84. Jadi berarti udah 42 tahun. Dan waktu saya ambil keputusan, saya nggak kerja sekuler. Saya ambil keputusan, papi saya mau melayani Tuhan full time. Papa saya waktu itu masih Islam dan bersyukur banget ya. Itu papi lebih Kristiani daripada orang Kristen, nggak semua. Dan dia memberikan yang terbaik dari 3 anaknya. Ya, bayangkan perempuan satu-satunya, anak kesayangan, melayani Tuhan, selibat, nggak menikah. Maka itu saya tidak masuk biara. Papa saya sangat mendukung, tapi dia nggak mau. Kamu boleh melayani Tuhan, boleh selibat, jangan masuk biara. Karena waktu itu dia belum ngerti, takut kehilangan anak perempuannya. Ya, karena diutus kemana-kemana nggak bisa ketemu, gitu ya. Dan tahu papa saya beri syarat apa? Karena dulu saya penyakitan. Oke, kamu boleh melayani Tuhan, tapi nggak boleh sakit. Ya, kamu happy. Dan ketiga, mulai hari ini jangan minta uang sama papi. Itu syaratnya. Saya full timer di gereja Katolik, bukan di Kristen. Kristen ngerti perpuluhan, betul? Tapi kalau itu panggilan, Bapak Ibu, I tell you the truth, Tuhan genapi janjinya. Takkan kekurangan aku. Amin. Kita anak-anak Tuhan punya karisma, bukan memiliki, tapi menikmati. Kenapa? Kalau saya ke kemana? Kamu Sita nginep di rumah Om ya, nginep di villa Tante ya. Wow, saya punya banyak rumah. Bahkan pernah di satu kota, anak-anaknya rebutan, padahal satu jalan. Kakak nginep di rumah saya, pada cuma satu. Punya banyak rumah. Saya punya mobil. Dan ada satu pengusaha dia kasih mobil dan dia bilang, si tantenya ngomong gini, Sinta, tante tahu kamu full timer, Om kasih mobil buat kamu, karunia menikmati. Kamu nggak usah bayar pajak, kamu nggak usah kalau ada kerusakan telepon supir saya, servis ditanggung, hanya tinggal bayar bensin. Dan waktu itu diganti lagi karena udah usianya 5 tahun. Digenapi nggak janji Tuhan? Bapak Ibu tanya sama saya, gaji saya berapa? Until now saya nggak bisa jawab. Tapi saya tahu Allah mencukupi segala kebutuhan, bukan keinginan, kebutuhan sesuai kekayaan dan kemuliaan. Mau firman itu digenapi? Amin. Kalau saya aja bisa alami, Tuhan kita sama, betul? Amin. Itu juga bisa digenapi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Tinggal relasimu dengan Tuhan bagaimana? Ya, banyak berkat mengalir. Sampai hari ini kalau saya bikin laporan pajak, itu saya sampai nangis di hadapan Tuhan. Pada saat COVID, orang nge-freeze, betul? Dan waktu saya beri laporan pajak, saya sampai nangis. Pendapatan saya pada banyak pelayanan cancel jauh lebih besar dari sebelum COVID. Tapi saya kan pegang kaul kesederhanaan. Saya pegang 3 kaul. Beri dan engkau akan di Bapak Ibu kalau ada dikasih bonus selalu bilangnya apa sebagai orang Indonesia? Terima kasih. Tahu nggak? Itu biblical, Alkitabiah. Terima, 2 kata. Terima dari Allah, kasih. Itu bertentangan dengan hukum ekonomi. Mengeluarkan uang sedikit-dikitnya, ambil untung sebanyak. Hukum Tuhan ada dalam kitab
kitab suci, beri dan engkau akan diberi. Tapi tolong berinya jangan norak ya, sesuai dengan gerakan Roh Kudus. Ya, Anda boleh baik tapi jangan norak. Pakai hikmat sehingga pemberian Bapak Ibu diberkati dan memberkati orang lain. Terima kekuatan dari Tuhan, kuatkan orang lain. Terima kasih. Terima pengampunan dari Tuhan, ampuni orang lain. Secara materi, saya katakan amin. Sampai hari ini, mujizat itu nyata. Saya sering dapat, saya waktu itu ingin sekali membeli kursi roda. Hanya ngomong sama Tuhan. Soalnya mami udah meninggal. Kemudian ada satu cici ya. Single 70 usianya, dia jatuh di kamar mandi, singkat cerita dia butuh kursi roda, saya pinjemin. Dan brothers bilang oke, kamu boleh pinjemin tapi jangan dikasih karena itu memori dari mami. Ini brother nanya, loh kapan dibalikin gitu ya. Dan tahu nggak, saat saya ke Surabaya ya, tiba-tiba ada satu anak Tuhan, saya nggak layanin, udah lama nggak kontak, tiba-tiba Sinta, Cici transfer buat kamu. Dan tahu pas untuk beli kursi roda second 700.000. Terus saya langsung bilang, Cici kok bisa kasih? Karena saya tahu orang gak akan memberi kalau Tuhan gak gerakkan, betul? Gak ada angin, gak ada apa, gak kontak sama dia, tiba-tiba dia digerakkan. Terus Cici terima kasih, saya udah punya niat untuk, karena saya bilang sama Cici, ya udah Cici pakai dulu, nanti kalau saya ulang tahun kan dapat angpau, saya kasih gitu ya. Ingat ya, terima kasih. Dan tahu apa Cici itu bilang? Oh, itu untuk kamu ya, bukan untuk orang lain. Nanti Cici cari dana, dan akhirnya dapat. Sehari sebelum saya semua. Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selama-lamanya. Oke, kenapa Bapak Ibu? Perhatikan ya, bulu domba itu, silakan cari di Google. Ini tadi saya juga dapat. Ini ada namanya Barat di Australia. Kemudian dia kan berkawan, sekawanan, tiba-tiba dia tuh nyelonong, ya pergi, cuman ke satu hutan dan baru ditemukan sekitar 7 tahun kemudian. Nah, dan biasanya itu bulunya, itu beratnya, bulunya top 35 kilo. Maka itu kalau dia menjauh, itu bisa mati loh, sampai mau buta matanya karena ketutup sama bulunya. Jadi itu kalau di Australia itu bulunya kan bisa dibikin wol, dibikin kain. Itu harus dicukur. Kalau nggak dicukur jadinya kayak gini. Ya, jadi Bapak Ibu, maka itu jangan menjauh dari Tuhan. Begitu Anda menjauh dari Tuhan, habis gila. Ya, oke, silakan cari di Google ya. Ini saya juga dapat. Kenapa ke air yang tenang? Coba ya, itu bulu kan kalau dia ke sungai kena air tambah berat kan? Berat. Karena nyerap ya. Yeah. Maka itu harus ke air yang tenang. Di dalam Yesus ada kedamaian, walaupun COVID, walaupun macam-macam, perang Iran-Irak ya, sekarang ya Israel sama ya Iran. Oh, tapi Amerika. Kalau Anda di dalam Tuhan Anda bisa tetap tenang. Saya nggak asal ngomong ya. Oke. Kemudian, ia menyegarkan jiwa. Artinya apa? Itu penyembuhan luka batin. Bapak Ibu tolong lihat, tolong perhatikan gambar ini. Ini domba lagi diapakan? Dipeluk. Ada sekian banyak domba, tapi hanya satu dipeluk. Karena apa? Domba ini terluka. Kan masih atau patah karena jatuh. Bisa dong patah kakinya. Apakah Tuhan akan bilang, rasain lo, dia akan marah-marahin? Enggak. Begitu, tolong. Oh, dia gembala yang baik, dia akan bilang syukurin lo, rasain lo. Enak kan? Enggak. Lihat, saya suka sekali bermeditasi dengan gambar ini. Tuhan dekat dengan orang-orang yang terluka. Ada ayatnya. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Yesus datang justru untuk orang yang berdosa. Oke, demi keluarga kita harus kuat, tapi di hadapan Tuhan
shoulder to cry on. Izinkan Anda menjadi anak, izinkan Bapak, Ibu, teman-teman dipeluk oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Dan ini penyembuhan luka batin. Kapan akan ada retretnya? Tanggal 17 Juli. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, salah satu penyembuhan luka, Anda kalau ngaku dosa, jujur. Dengan kita katakan, Tuhan saya terluka, saya jatuh, saya gagal. Dengan Anda mengakui, Anda memberi diri ditolong oleh Tuhan. Dan kita punya kamar pengakuan. Ya, itu luar biasa ya. Rahasia Anda terjadi. Setiap orang punya masa lalu yang gelap, betul? Setiap orang punya sisi yang gelap. Saya pun juga. Dulu saya bandar bergubur. Ya, saya terikat dengan rokok. Kalau Tuhan gak selamatkan 2 SMP, mungkin saya udah kena narkoba. Karena SMP saya sekolah negeri, SD sekolah Katolik ya. Itu kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu, izinkan disembuhkan. Be strong, just come as you are. Ya, di hadapan Tuhan, Tuhan gua gak kuat, Tuhan gua gak tahan. Oh Tuhan, Dia mengerti, Dia mengerti. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli. Anak seringkali nggak ngerti loh. Persoalan ya. Dalam hidup ini, kira-kira saya masih bisa jatuh nggak? Bisa jatuh? Oke, balikin lagi bro. Anggap ya, itulah hidup. Saya masih bisa gagal. Udah siap ini. Sigap, woi. Jadinya, makanya saya harus janjian. It's okay. Ya, Bapak Ibu, kita bisa gagal, kita masih bisa marah, kita masih bisa takut, betul? Tapi ada janji Tuhan. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi Bapak Ibu, masalah kita sama, tapi ada bedanya. Tuhan akan topang, nggak akan jadi gila. Oh, kalau lihat beban saya juga banyak, tapi hadirkan Yesus. Dia ada di belakang untuk menopang pada saat Anda jatuh. Tidak akan tergeletak, Dia akan balikin lagi dan Dia akan mendorong. Kemudian Tuhan ada di samping kita. Kenapa? Dia menemani. You are not alone. Oke? Tuhan ada bersama. Yang angkatan 60 pasti tahu lagu yang dari Tommy Page yang terkenal sekali zaman itu. Everyone needs a shoulder to Cry on. Betul ya? there. Di samping. Jadi di hadapan Tuhan menangis saja gitu ya. Pinjam bau gitu ya. Oke? Tuhan ada di samping. Dia mengerti, Dia mengenal, dan Dia menemani. Kadang-kadang dalam hidup kita seringkali berjalan sendiri, betul? Hadapin sendiri, tapi you are not alone. Kemudian yang terakhir, Tuhan ada di hati. Oke, baik, kita tunduk kepala, kita masuk. Di jalan yang benar. Menuntun artinya di depan ya. Nanti saya ini pasti Bapak Ibu udah tahu ya. Posisinya di depan, bimbingan. Jadi Bapak Ibu please, buat teman-teman adik-adik yang lagi mau cari kerjaan, baru kuliah, mau kuliah apa, jangan sampai salah minta bimbingan. Anda yang mau berusaha, mau buka usaha, minta bimbingan Tuhan. Kalau Tuhan gak suruh jangan, tapi kalau Tuhan gerakkan discernment, minta bimbingan, pasti happy ending. Amin. Ada adik-adik salah pilih jurusan, salah pilih pasangan, karena nggak mohon bimbingan Tuhan. Wah, seumur hidup loh. Ya, sampai saya sempat ada satu mahasiswa bilang, tolong ngomong sama para orang tua. Kenapa? Saya ini sebenarnya lebih suka masuk fak ini, tapi papa mama karena dokter, jadi saya harus jadi lulus. Tapi
tapi nggak kepake tuh waktu ke Amerika, dia lebih sukses di bidang yang lain. Berayar mahal Bapak Ibu, hanya karena ngikut. Oke? Yes, minta bimbingan Tuhan. Nanti saya akan kasih ilustrasinya ya untuk endingnya. Oke, kemudian Bapak Ibu berikutnya, boleh tolong sis? Yang menuntun aku, kemudian oleh karena apa? Namanya. Next. Kemudian next. Sasarannya jelas ya. Nah, kemudian apa? Next. Sekalipun aku berjalan dalam lembah Kelamaan. itu apa? Pencobaan. Pencobaan. Bapak Ibu jangan pikir kita hamba Tuhan, anak Tuhan, gak ada masalah. Gede. Mama saya hamba Tuhan, saya hamba Tuhan, adik saya hambatan Tuhan. 4 kali masuk penjara karena narkoba. Hancur. Saya tolong anak orang, saya nggak bisa tolong adik saya. Ya, hancur. Saya hampir mau berhenti dari pelayanan. Pencobaan. Tapi Bapak Ibu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kenapa? Aku tidak takut. Bahaya. Karena apa? Tuhan beserta. Tuhan beserta. Coba ya, lihat ya. Tuhan, ini ya, kenapa? Next, sorry, ini udah nggak bisa. Tolong. Ya, aku tidak takut bahaya. Ini kan janji Tuhan dilindungi. Kemudian next. Karena apa? Sebab engkau besertaku. Tahu nggak tata perayaan Ekaristi yang lama? Tuhan beserta kita. Kemudian selama-lamanya. Oke. Sekarang is present tense. Now. Selama-lamanya is future tense. Allah janji, aku akan beserta. Oke, kok silakan ke sini. Jadi Tuhan Yesus. Tadi kan udah jadi nggak tahu ya harus ngapain ya. Tuhan, ini brother ini menjadi Tuhan Yesus. Dia janji, Sita, aku akan menyertai kamu. Artinya, dia udah janji loh ya. Dia akan bersama dengan saya kemanapun. Immanuel. Kalau saya pergi ke sana, kira-kira ngikutnya? Ikut loh. Saya sering kali bermisi ke pedalaman ya. Ngikut nggak nih? Kemana saya pergi dia ikut. Dia janji loh, dia akan beserta. Silakan pakai logika. Hanya orang yang hebat, presiden, para aktor, artis, ada orang yang mengikuti dia. Kita sebut apa? Bodyguard. The bodyguard, ajudan. Ini Tuhan janji loh. Tuhan janji, aku akan menyertai. Kalau ada masalah, iblisnya, iblis, iblis, ke depan. Iblis. Udah ya. Ayo iblis. Iblis, dalam hidup ya. Mengambil tempat saya. Ya, perangkaan ya, jangan beneran. Iblis mau nyerang saya, mau pukul saya. Oke, dia mau pukul apa ya? Bodyguard boleh mati, boleh babak belur. Asa presidennya? Selamat. Kira-kira Yesus lakukan yang sama? Yesus dilukai supaya Bapak Ibu dan saya boleh disembuhkan. Amin. Wow, ini bukti kasih Allah. Oke, thank you. Lu tetap di sini. Oke, ini yang terakhir sebelum kita akan masuk di dalam doa. Next. Disiplin ya, kenapa dia ada tongkat? Tongkat itu, Bapak Ibu, itu untuk mukul domba supaya dia enggak semuanya. Dan tongkat itu, tahu Bapak Ibu, bentuk tongkat itu melengkung. Sehingga kalau mau ini dikaitin, gitu ya, dikaitin. Dan kalau dombanya jatuh diangkat, gitu ya, tongkat. Dan tongkat itu untuk disiplin. Dan Bapak Ibu, secara Alkitab Anda boleh mukul anak, ada di dalam ayat. Tapi mukulnya di mana? Angkat. Perlu dihajar. Kalau nggak dihajar, oh jadi kurang ajar. Itu ada perbedaan antara anak bule sama anak yang dari keturunan Asia, keturunan Tionghoa. Oh Tionghoa tuh suka main ini ya. Itu, begitu di meja makan yang anak bule, anak yang Tionghoa duduk tenang karena mamanya. Tapi waktu kecil ya, jangan waktu gede. Waktu kecil,
Oke ya. Dan saya juga, papa saya anak kesayangan, tapi papa saya itu karena dia sekolah di Belanda, jadi dia walaupun saya anak kesayangan, kalau saya di nakal, maka saya akan di-ring. Ada yang ngalamin nggak? Waktu kecil di-ring, dipukul, pakai apa? Kemucing ya? Kemoceng. Iya. Ban, pakai ban. Ikan Ikat pinggang. saya pakai ikat pinggang. Tapi kenapa saya nggak luka batin? Karena setelah dipukul, saya kan nangis. Kemudian apa yang papa saya buat? Dia peluk. Jadi ada action tapi dia peluk sampai dia cerita, papa tuh, papi sayang kamu, tapi kamu nggak nurut. Dia peluk, oh papi maaf, gitu ya. Karena anak kecil ya, tetap harus ada disiplin, tapi jangan lupa meluk. Ya, meluk, karena di situ penyembuhannya. Maka itu saya nggak ada kepahitan. Oke ya. Papa, kamu udah disiplin? Tetap di situ ya. Belum. Lanjut saya akan gada itu untuk pukul serigala. Ya, karena ini kan domba harus dilindungin ya. Jadi kalau ada serigala yang maju di depan yang masak badan itu gembala, pakai gada. Lanjut. Kemudian, engkau menyediakan hidangan itu harapan. Lanjut. Saya cepetin ya. Engkau mengurapi kepalaku. Kenapa Bapak Ibu kalau enggak tuh suka ada kutu, ada apa dikasih minyak, sudah kepreset gitu ya. Oke, lanjut. Kebajikan kemurahan, ini janji Tuhan berkatakan mengikuti. Lanjut. Kemudian kesentosaan, lanjut. Ini yang habis. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lanjut. Terakhir saya akan kasih. Ini saya dapat ayat ini dari seorang Romo dalam bahasa Inggris awalnya waktu awal tahun 98. Tahu ya, dolar tiba-tiba naik. Oke, Anda jadi Tuhan ya. Tuhan ada di atasku, berarti saya di bawah. Kalau saya di bawah, kira-kira dia tahu nggak apa yang terjadi dengan saya? Dia bisa lihat, dia tahu, oke? Dia tahu. Maka itu dia mengerti, dia tahu apa yang Bapak Ibu alami. Kadang-kadang dia diem, karena apa? Anda gini. Kalau kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Kalau kita turun tangan, gua mesti begini, gua mesti begitu, Tuhan angkat tangan, kerjain aja sendiri. Nangkep ya? Oke. Kemudian Tuhan, kadang-kadang Tuhan ada di bawah, jongkok. Tapi saya gunakan imajinasi seperti gambar ini. Artinya saya saya itu ada asma, papa saya gede dan suka jalan di kebun teh di Sukabumi dan dia kan suka main tenis ya. Dan kemudian saya bilang, papi gendong, capek gitu ya. Kan capek ya ngadepin hidup. Saya digendong sama papa saya di sini. Saya rada nakal, anak kesayangan. Api kiri. Tapi kata anak kesayangan, dia sayangnya digendong. Bapak Ibu, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap Dia. Aku akan menggendong dan menguatkan kamu. Ya, izinkan begitu Anda digendong, Anda nggak kuat, tapi Anda bisa sampai tujuan. Karena apa? Ada Yesus. Oke, tolong berdiri. Oke. Nah sekarang Tuhan ada di depan. Ngadep ke sana, brother. Berarti saya ngikut ya, Bapak. Saya nggak tahu jalan. Kalau sekarang ada Google Maps, dulu nggak. Kadang-kadang Pak panggil tukang gojek kemarin, tolong ya kita ngikutin. Jadi ikutin. Kemana Bapak Ibu? Janji Tuhan akan digenapi kalau Tuhan beserta kita, betul? Tapi jangan salah. Apakah kita berserta dengan Tuhan? Saat Anda keluar rumah doa dulu nggak? Mau pacaran doa dulu nggak? Sehingga nggak heran kecelakaan ya. Oke ya, hadirkan Tuhan. Tuhan beserta kita, tapi apakah saya beserta dengan Tuhan? Artinya apa? Silakan diperagakan, jangan ke WC, ke sini aja. Oke. Kemana Yesus pergi, saya akan ikut. Dan waktu saya mengikut Yesus, mata saya tertuju pada ikut kan? Ikut. Apa yang Yesus buat saya ikut. Dan tolong Bapak Ibu, waktu saya ikut Yesus, mata tertuju pada siapa? Yesus. Begitu saya pikir, ada cowok cakep dah, nyasar ya Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu, di dalam dunia
lihat Yesus. Kalau Anda lihat romonya, lihat ketua lingkungan, lihat pasangan, mau mundur nggak? Mau mundur. Nangkep ya? Awal pelayanan saya juga nggak baik. Saya pernah diturunin dari mimbar gara-gara saya karismatik. Ya, saya pernah mimpin rotak dilemparin batu. Oke, tapi mata. Kalau saya lihat umat, lihat gereja, maka saya akan kecewa. Saya akan pindah gereja. Sampai hari ini saya tetap di dalam gereja Katolik karena saya lihat Yesus. Kalau lihat pasangan nggak kuat, pengen cerai, betul? Lihat Yesus, dia akan memberi kekuatan. Oke? Dan Bapak Ibu sebagai orang Katolik, Anda selalu berdoa dibuka dan ditutup dengan tanda apa? Salib. Tahu tanda salib tanda apa? Tanda tambah, tanda plus. Anda yang lemah bersama Yesus jadi Kuat. Anda yang penakut bersama Yesus jadi itu tanda salib. Hadirkan Yesus. Oke, ini mesti janjian.